Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 14 Oktober 2024. Gitu kan. Cuacanya sangat panas di sini. Nah, kebetulan saya kedatangan tamu ini dari tetangga desa, bukan tetangga kecamatan. Nanti mau diperkenalkan, beliau membutuhkan alat siram untuk pertanian. Alat siramnya seperti ini, sprinkle, ya kan? Spring itu artinya memercik sebenarnya. Kalau ditambahi akhiran er berarti pemercik, ya kan? Seperti ini bisa diatur tingkat kelembutannya, ya kan? Ini pemecah air atau water breaker. Kira-kira begitu kawan-kawan. Nah, kita langsung ngobrol. Beliau adalah sosok petani yang punya pekerjaan lain yang prestisius, meskipun kelihatannya kaosnya ini kaos ala petani, tapi dahsyat. Selamat datang Sugeng Rawuh, Mas. Oke, selamat datang, Pak. Dan Bapak, mohon diperkenalkan ini nama ngalamatnya. Nama saya Husein Asmara DM. Saya berasal dari Desa Kebon Duren. Kebetulan ini tadi dari sawah langsung. Ya. Kemudian lihat-lihat iklan, terus muncul. Saya mikirnya itu gini, Pak. Saya tadi juga melakukan lep atau pengairan dari bawah, sawah dari bawah. Nah, itu sampai jam 12 itu masih belum dapat satu kedok, istilahnya di sini itu satu kotak. Nah, makanya saya sejak pagi sampai siang belum dapat satu kedok. Belum dapat satu kotak. Pakai mesin pompa apa? Saking panasnya. Saking panas. Untuk tanaman apa, Mas? Tanaman cabai keriting. Tanaman cabai keriting. Yang terletak di Desa Ringin Jejer, Ringin Karanganyar. Iya. Diesel atau mesin satu itu? Diesel satu, Pak. Mas Husein, beliau ini petani. Nanti sosok lain di balik beliau ini ada lagi yang menurut saya ya tidak lazim untuk di desa karena jarang. Nah, satunya Pak siapa nih? Mohon diperkenalkan ini. Ini Pak Anton, salah satu yang membantu saya dalam dunia pertanian, dunia peternakan. Tim ahli. Sembarang kalir lah. Staf ahli. Staf ahli beliau Bapak Anton. Matur nuwun Bapak Anton dan Pak Husein. Nah, ini total jendra tanamannya cabai merah keriting berapa pokok pohon, Mas? Kalau cabai merah keriting saat ini ada 2 tempat. Yang satu 5.000, yang satunya 8.000 pohon. Itu luasan lahannya berarti sekitar setengah bau lebih ya? Lebih. Sampai 300. 300. Itu 300 ru. 300 ru. Belum tanaman jagung dan lainnya. Belum. Cabai rawitnya ada 2 tempat juga. Berapa pokok pohon kira-kira? 15.000. 15.000. Ini memang bukan petani biasa, kan. Ini tuan tanah di desanya. Bahkan di level kecamatan ini guys, namanya moncer atau misuwur atau terkenal atau populer. Ini serius ini beliau nih Pak Husein ini. Nah, selain itu beliau juga peternak. Ada lagi peternak ayam apa, Mas? Ayam broiler dan puyuh ya. Itu ribuan ekor kelasnya beliau ini. Nah, selain itu dia juga sebagai seorang sarjana di hukum apa sarjana hukum ya? Sarjana di hukum. Beliau alumni mana, Mas? Kan? Alumni Jogja. Alumni Jogja. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kalau urusan hukum, tokohnya yang terkenal dari sana dulu adalah Profesor Dr. Mahfud MD, MD-nya Madura. Beliau muridnya ini. Nah, juga berprofesi sebagai apa, Mas? Sebagai notaris. Jadi setelah selesai sarjana hukumnya, melanjutkan studi lagi untuk jurusan apa? Jurusan Magister Kenotariatan. Magister Kenotariatan. Jadi S2. Ini titelnya S-nya 2. Strata 2. Jadi magister dia. Nah, apa bisa itu memikirkan banyak hal? Ya bertani, ya peternak, ya urusan notaris itu
jalan bersamaan bisa ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Kuncinya apa coba? Saya tahu tapi saya ingin dengar langsung. Apa? Jenengan memegang gemboknya soalnya. Nah, selain itu soal manajemen. Oh iya, ya kan? yang penting manajemennya, Pak. Jadi itu awalnya tuh gini. Awal saya itu magang di kantor notaris. Nah, setelah selesai magang kan nggak bisa langsung jadi notaris, Pak. Jadi saya mikir di situ. Pekerjaan apa yang bisa saya lakukan? Kebetulan tanah orang tua itu ya lumayan luas. Jadi sehingga saya berpikir terjun ke dunia pertanian setelah selesai magang. Nah, itu terjun di dunia pertanian. Di situ saya tidak langsung menggarap semuanya, tapi bertahap. Semua itu kalau kita lalui dengan tahap demi tahap itu insya Allah manajemennya itu akan terkondisikan dengan sendirinya. Jadi saya menggarap satu tempat dulu, terus saya dulu bukan langsung cabai, tapi jagung padi gitu aja. Satu tempat itu tidak langsung mulus juga enggak, karena di situ saya 0% pengetahuan di dunia pertanian. Jadi bertanya-tanya sama tetangga, sama temen, di situ pengalaman sama belajar di otodidak di YouTube. Saya belajar tidak menelan mentah-mentah, tapi belajar dari ilmu dasarnya itu apa, gimana. Jadi kalau banyak sekali yang saya sayangkan itu teman-teman itu banyak sekali yang menjadi korban YouTube karena di situ menelan mentah-mentah apa yang disampaikan para YouTuber, tapi tidak mendalami ilmu utamanya atau ilmu dasarnya di situ. Nah, setelah pertanian itu berjalan dengan lancar, kemudian nambah lagi garapan. Tadinya 1 tempat menjadi 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat. Nah, dari hasil panennya itu kemudian saya gunakan, sisihkan sebagai modal untuk ternak. Nah, di situ ada ternak ayam dan juga ternak puyuh. Itu, nah itu ternak puyuh itu juga dari sedikit ya alhamdulillah sekarang sudah mencapai 11.000 untuk ternak puyuhnya. Kemudian semua sudah berjalan dengan sendirinya, kemudian diangkat menjadi notaris itu. Sekarang belum 1 tahun, genap 1 tahun menjadi notaris. Tapi lulusnya dari magister 2019. Ya, sudah lama ya? Sudah lama. Nah, prosesnya itu kan panjang. Enggak lulus langsung selesai magang langsung pengangkatan, tidak. Karena stepnya itu terlalu panjang. Jadi ya minim itu 2,5 tahun lah bisa langsung jadi notaris. Tapi saya tidak bisa langsung karena di situ ada COVID, terkendala dengan COVID. Dan di situ tidak ada pengangkatan sama sekali selama 1 tahun lebih. Nah, bahkan itu di situ saya mempunyai kesibukan menyibukkan diri di pertanian dan peternakan. Nah, ini pengalaman dahsyat ini teman-teman. Tidak banyak orang yang bisa melakukan banyak pekerjaan dan sukses bersamaan, multitasking beliau. Tugasnya banyak, kemudian juga ilmunya menata banyak hal itu tidak sederhana. Menata orang, menata keuangan dan sebagainya itu perlu ilmu dan latihan. Ini terima kasih sharingnya Mas Husin. Kemudian ini Mas, di antara 3 bidang itu, pertanian, peternakan dan pekerjaan profesional sebagai notaris, itu kalau dihitung-hitung, ya kan, jenengan pasti bisa membandingkan yang paling mendatangkan cuan yang mana ini? Gini. Sebenarnya semua mendatangkan cuan, Pak. Gitu ya? Saya dari awal tekuni itu kan yang pertama kali pertanian. Jadi kalau ditanya orang profesimu apa, saya jawab mula-mula sebagai petani, ya, as a farmer. Sampai sekarang pun juga sebagai petani. Iya. Jadi pekerjaan utama saya kalau bisa dikatakan itu sebagai petani. Karena saya memulai pekerjaan dari 3 pekerjaan itu yang paling pertama itu adalah petani. Nah,
Tapi sejak muda sudah ikut cawe-cawe apa belum? Bantu-bantu orang tua? Belum ya? Belum. Murni studi ini. Pertanian. Belum. Peternakan juga nggak pernah bantu? Peternakan juga nggak pernah, karena saya dulu tuh sekolah, mondok sambil kuliah, pulang langsung magang. Jadi nggak ada waktu untuk membantu orang tua dalam dunia peternakan dan apa sebagainya. Studi ya pokoknya. Jadi itu pokoknya saya belajar sambil jalan. Mondok di mana dulu, Mas? Dulu di Krapyak, Jogja. Jogja juga? Ya. SMA atau ketika kuliah? Ketika kuliah S1 dan S2 mondok di Jogja, Krapyak. Krapyaknya mertuanya Mas Anas Urbaningrum. Ya. Nggih. Pondok sepuh itu dan populer. Nah, kemudian kalau SMA-nya di mana? SMA di Ponggok. Oh, Ponggok ya? Satu Ponggok. Di Kabupaten Blitar juga, kawan. Baru kemudian hijrah ke Jogja sebagai full pelajar, full mahasiswa. Itu teman-teman, pengalaman yang dahsyat. Nah, kemudian apa ini? Soal notarisnya, ini sudah buka kantor sendiri berarti? Sudah genap 1 tahun. Beralamat di Serengat, Pak, Kauman. Oh, di Kelurahan Kauman, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Di jalan apa? Di Jalan Kauman, Jalan Raya Kauman nomor 45. Jalan Raya Kauman nomor 45. Nah, ini kalau urusannya notaris itu bidangnya saya apa nggak tahu ya. Itu tentang apa saja, Mas? Sebenarnya nggak boleh iklan ini notaris. Nggak apa-apa, wong itu jasa normal yang ini tidak ada niatan iklan karena ini murni podcast. Jadi saya ingin menerangkan lebih sedikit saja. Kalau notaris itu di bidang perjanjian, baik itu tanah, baik itu hutang piutang, membuat CV, PT dan lain sebagainya itu melalui notaris. Itu saya tidak mau berbicara lebih banyak karena takut nyangkut pada etik. Kalau berkenan dibagikan nomor handphonenya boleh disampaikan di sini. Oh, enggak perlu, Pak. Enggak perlu ya. Nah, tapi kalau ada yang perlu kemudian menjabri saya, pesan saya dan minta perkenalan, boleh, Pak? Kayak begitu. Oke, boleh saja. Boleh. Bisa disambungkan. Tapi khusus yang hal-hal apa? Tentang apa? Ya, tentang kenotariatan. Tentang kenotariatan. Kalau pertanyaan boleh. Malah saya suka sharing di dunia pertanian, terutama mengenai tanaman cabai. Cabai ya. Ini saya lagi mendalami atau lagi gencar-gencarnya terus menanam cabai. Jadi misi saya itu setiap bulan, setiap hari itu punya panenan cabai. Itu kan dia pakai model bergilir. Enggak, entah harga sedang jatuh atau sedang naik, dia tetap punya tanaman beliau ini. Gitu kan, punya panenan. Kalau dipikir-pikir tuh ketika saat harga naik tinggi itu bisa menutupi 2-3 musim tanaman atau harga yang murah itu bisa. Sekali harga naik sekali gitu aja punya panenan bisa menutupi 2-3 musim tanam. Siap. Itu kawan-kawan ya, ilmu. Ini ilmu. Jarang sekali, kebanyakan petani kan ketika sedang harga tinggi, kepencot tanam. Giliran saatnya panen, harga jatuh lagi. Nah itu masih anu gerubyuk, gitu kan. Nah ini perlu ilmu. Kayak begini, yang tidak didapatkan di buku-buku, teori fakultas pertanian dan sebagainya, tidak ada ilmunya kayak begini. Itu teman-teman. Ini masih asik sebetulnya. Saya mendapat kesempatan juga menyerap ilmu beliau. Nah, apalagi ini mohon dipejang lagi ini ilmu terkait apa peternakan lagi, Mas? Peternakan. Halo. Sekarang dengan harga yang fluktuatif juga itu. Iya, kalau peternakan ya seperti itulah. Semua banyak yang tahu mengenai dunia peternakan. Sekarang itu gimana peternakan itu ada saat harganya naik, ada saat harganya turun. Nah, untuk menyiasati ketika kita menghadapi harga turun saat ini, ke depannya, itu kalau bisa itu sumber penghasilan tidak hanya satu. Kalau kita sumber penghasilannya cuma satu dari satu bidang, khususnya peternakan, nah itu otomatis ketika harga turun, kita sudah tidak punya lagi untuk
nambel-nambel kayak gitu. Nah, jadi tips yang saya alami selama ini itu ketika harga peternak di dunia ternak itu mengalami kenaikan, saya gunakan untuk pengaplikasian di sawah, di dunia pertanian. Begitu pula ketika hasil panen pertanian itu melimpah atau ketika harga naik, saya alihkan ke dunia peternakan. Jadi uang itu hanya muter saja. Tapi kan juga ada yang nyantol loh, masuk muter toh kan? Alhamdulillah nyantol. Itu. Jadi teman-teman ini teorinya adalah kaki 3, bukan merek salep, kan? Kayak tripod. Ya, tripod yang untuk sprinkler tadi ya kan, itu ada kaki 3-nya. Ini kalau kaki 1 rusak, masih ada 2. Yang penting jangan sampai rusak semua gitu. Ya, memang pekerjaan sebagai wirausaha atau wira entrepreneur itu ibaratnya kalau kata orang Jawa ancek-ancek pucuk ngeri. Ini bisa sewaktu-waktu jatuh. Makanya rinya yang untuk apa ya istilahnya, duri yang untuk kita injak itu ya bukan hanya 1, setidaknya 3 lah. 2 saja tidak cukup, 3 ini beliau. Dan itu ilmu menata banyak hal. Itu saya bayangkan beliau hari-harinya sibuk. Karena itu perlu job description. Ini untuk urusan pengairan nanti didelegasikan kepada staf ahli tersendiri, ya kan? Urusan peternakan ada staf ahli sendiri, gitu kan? Bahasanya staf ahli ini, bos. Gitu kan? Kebetulan beliau itu semua serba bisa. Loh, orang nih. Muter ini semua. Ketika dibutuhkan di dunia peternakan, siap mengcover. Ketika dibutuhkan di dunia pertanian, apalagi. Bapak Anton. Pak Anton, pengalaman jenengan ini kalau musim kemarau begini gimana ini? Penanganannya ini loh. Pengairannya. Aduh, Bapak Anton Hartono ini tidak mau ini kawan-kawan. Oke lah, saya kira kita ini sudah sharingnya lumayan lah. Nanti kalau sewaktu-waktu kita perlu diskusi lagi, saya sowan ke tempat jenengan Mas Husin. Nah, misalnya kita lihat aplikasi di lapangan untuk sprinklernya, atau belajar banyak hal lain terkait perkebunan. Kalau soal kenotarisan notariat, saya tidak nyantol nanti, ya. Saya nggak paham. Itu dulu kawan-kawan, saya kira ada mungkin tambahan lagi, Mas Husin? Tausiahnya sebagai santri pondok Krapyak, pondok sepuh ini. Ya, yang penting ikhtiar aja. Ikhtiar. Masalah hasil nanti dipasrahkan kepada Gusti Allah. Luar biasa. Omongan sepuh dari santri Kawak ini. Gitu kawan-kawan ya. Saya kira ini ada saatnya untuk diakhiri podcastan kali ini. Podcast nggak serius tapi ya ada daging-dagingnya lah. Nggak semuanya omong kelobot, kira-kira begitu. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.